Salam saudara semuanya. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama untuk meninggikan, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelumnya kita akan baca ayat fotum kita. Saya akan baca di ayat yang genap, nanti saudara akan baca di ayat yang ganjil, dan di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai yang ke-10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami umat-Mu berkumpul di tempat ini, Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Mari coba Tuhan sama-sama katakan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, amin. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan pengharapan dalam harapan. Datanglah, datanglah di dalamku, dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Semua tepuk tangan bagi Dia. Bukan dengan kekuatan kami, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Mari coba Tuhan angkat tanganmu sama-sama. Nyatakan ya salib-Mu bagi kami. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Mari semua Tuhan sama-sama katakan. Alive in Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus
besar kasih-Mu, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We alive, Jesus, we alive, Jesus, we alive, Jesus, we alive. Katakan, Jesus, we alive. Kita sorak-sorai bagi Tuhan kita. Let's go. Thank you Lord. Sungguh dalam, sungguh besar kasih-Mu Bapa kepada kita semua. Mari sama-sama kita nyanyikan. Come on. Come gaze upon your Savior. Behold your great high priest. Draw near in awe and wonder. His cross has spoiled his face. I'm rest from sin and striving. Heart that turns that God in Jesus is cleansed from every sin. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how wide the love of Jesus. Oh, how sure of how strong. Oh, how vast His love for us. So lift your eyes to Jesus. Arise from down and shine. His blood cries in His belly. Our life is in His death. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how wide the love of Jesus. Oh, how sure I see, how strong. Oh, how vast His love for us. But now can't separate us, can't death or pain or fear. We have destroyed assurance in Christ. We've been grounded. And in His will we'll labor. His promise
Welcome to Gibeon Church. Senang beribadah dengan saudara, baik yang ada di tempat ini maupun Anda yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi. Minggu ini masuk di dalam pertanyaan yang ke-29. Seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaannya, lalu saudara membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 29. Mengapa Tuhan menyebut orang percaya sebagai orang kudus di dalam Alkitab? Allah memandang semua orang percaya sebagai orang-orang kudus karena mereka yang ada di dalam Kristus telah dikuduskan dari segala dosa mereka dan mengenakan kebenarannya melalui persatuan mereka dengan Kristus yang mati menggantikan mereka dan bangkit kembali. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Saudara, kalau kita mendengar istilah orang kudus, mungkin membuat kita memikirkan para tokoh-tokoh ya yang digelari santo atau santa ya. Atau setidaknya seorang yang sangat baik hati dan murah hati sepanjang hidupnya. Nggak mungkin kita memberi gelar kepada orang-orang yang keras kepala, sombong, penuh iri hati, perselisihan, suka menghakimi, mungkin bahkan yang saling menuntut di dalam pengadilan. Apalagi kepada mereka yang bobrok secara moral dan menyelewengkan praktek-praktek rohani untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi saudara, itulah kondisi dari jemaat yang ada di Korintus. Dan mereka disebut oleh Paulus sebagai orang-orang kudus. Lalu apa artinya menjadi orang kudus di dalam Kristus? Saudara, makna kata ini tidak merujuk pada karakter seseorang, tetapi status keberadaannya di hadapan Tuhan. Dan status kita sebagai orang kudus itu tidak terlepas dari frase di dalam Kristus. Artinya, ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka Allah menjadikan kita itu kudus dan benar di dalam Dia. Saudara, identitas kita berubah dari berada di dalam Adam menjadi berada di dalam Kristus. Kita yang tadinya mati di dalam persekutuan dengan Adam, kini kita dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi saat kita berada di dalam Kristus, maka kita menemukan identitas dan status kita yang baru. Sehingga ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita tidak lagi sendirian. Kita berdiri dengan mengenakan Kristus dan tersembunyi di dalam Dia. Saudara, inilah yang disebut sebagai pengudusan secara posisi, yang kita terima murni benar-benar oleh karena anugerah Tuhan. Kita tidak melakukan apapun, tetapi Kristus yang membayar lunas bagi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia membayar lunas semua hutang dosa kita, baik dosa kita di masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang. Semuanya itu sudah lunas dibayar. Oleh sebab itu, kita disebut sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Yang kedua, kita disebut sebagai orang kudus. Itu berbicara tentang progres, yaitu setelah kita dikuduskan secara posisi di dalam Kristus, maka kita akan terus-menerus dikuduskan. Dan fakta bahwa kita terus-menerus dikuduskan itu merupakan bukti bahwa kita ini telah dikuduskan terlebih dahulu. Saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus itu telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya.
Paulus juga berbicara bagaimana kita dari hari ke hari dibawa kepada kesempurnaan dan kemuliaan yang lebih besar lagi. Tetapi saudara, sekalipun kita sudah menjalani kekudusan yang progresif ini, tetapi kita ini masih kurang dari tuntutan Allah. Kenapa saudara? Karena Dia menuntut kita hidup dalam kekudusan yang sempurna. Tetapi jangan khawatir, karena pada akhirnya ada anugerah Allah yang menunggu kita. Karena kekudusan yang sempurna itu akan diberikan kepada kita, sehingga kita layak berjumpa dengan Tuhan di dalam kesempurnaan kesuciannya. Saudara, di dalam Wahyu 21 dikatakan bahwa di langit dan bumi yang baru kita akan menikmati keindahan Allah Tritunggal, di mana tidak ada lagi dosa, kejahatan, dan semua orang percaya akan dikuduskan secara sempurna, baik tubuh, jiwa, dan roh. Sebab itu saudara, sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah dipanggil menjadi orang-orang kudus, biarlah kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan itu, tetapi kita menghidupi identitas itu dengan kita hidup mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk berdoa dan bertobat. Karena seringkali kita berusaha untuk mendapatkan kekudusan itu dengan kekuatan kita sendiri. Sesungguhnya kekudusan itu adalah anugerah Allah. Dan juga seringkali kita juga lupa akan identitas kita sebagai orang-orang kudus dan hidup secara sembarangan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon ampun karena seringkali kami berusaha untuk mengejar kekudusan itu dengan kekuatan kami sendiri. Kami lupa bahwa semuanya itu sebenarnya adalah anugerah dari Engkau saja, Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami supaya kami dapat menghidupi identitas kami yang baru itu dengan hidup mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Siapakah harapan kita? Harapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kalau kita bersama-sama bersyukur, kita sebagai manusia tidak layak telah ditebus oleh dosa Tuhan Yesus. Apakah harapan kita? Kristuslah jawabnya. Apa yang yakinkan kita? Jiwa kita miliknya, Sang pemegang kehidupan, yang firman-Nya takkan gagal. Siapa yang menopang kita? Kasih Kristus yang setia. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Apa yang tenangkan jiwa? Tenangkan jiwa. Tuhan baik, Tuhan baik. Manakah anugerahnya? Dalam darah penebus yang berkuasa atas
yang kuatkan untuk kita pulang. Kristuslah batu karang. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri. Kristus harapan kita. Lagu ajal kita, dia hidup yang tunggu kita di surga, selamanya bersama Dia. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan berlalu. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri. Kristus harapan kita, selamanya berseri. Kristus harapan kita. Terima kasih untuk pengorbananmu Yesus bagi setiap kami. Kami yang terhilang karena Adam sekarang diselamatkan oleh Yesus Kristus, disatukan dengan Allah Bapa oleh pengorbanan Yesus, dan kekudusan-Mu Yesus menjadi kekudusan kami. Kebenaran-Mu Yesus menjadi kebenaran kami. Mari jemaat Tuhan hari ini ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pengorbanannya yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Hilang dalam gelap, hatiku tersesat, dosa sama dan sengatnya buatku binasa. Harapanku telah menyimpang, tolak kehendak-Mu. Kasih-Mu yang membuatku terima anugerah-Mu. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Kayak menjadi manusia baru Tuhan karena pengorbanan-Mu. Sewaktu ku hilang arah, ku takkan kasih-Mu. Engkau melihat diriku untuk kesalib-Mu, dan ku pandangkan kasih-Mu. Kau tanggung dosaku, Kau menyerap murka Bapa. Ku dapat rahmat-Mu Yesus, rahmat-Mu. Haleluya, haleluya, Kristus milikku.
hidupku. Haleluya, haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus, Yesus hidupku. Sekarang ku jadi milikmu dan hidup bagimu. Ini doa kami Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang memampukan kami taat. Bapa, pakailah hidupku surut kehendak-Mu. Bapa, pakailah hidupku surut kehendak-Mu. Biar ku memuji-Mu selalu, adukan nama-Mu. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Haleluya, haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Haleluya. All I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Jesus is my life. Amin. Amin. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu kepada kami. Sekarang kami tidak ada di dalam penghukuman, tetapi sekarang kami ada di dalam-Mu Yesus. Dan kami menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Karena kebenaran-Mu dan kekudusan-Mu itu menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang mengkalibrasi hati kami. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan setiap kami. Kami siap untuk mendengarnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi di dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code khusus pembangunan yang telah disediakan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Wish to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang terus menopang dan memelihara kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang kami terima. Biarlah ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Hi everyone, happy to see you.
I'm Ong and this is Gibeon Weekly News. Halo para leaders dan volunteers, kami ingin memberitahukan bahwa pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2024, Gibeon Church akan mengadakan 2 event penting. Pada hari Rabu, 7 Agustus, Halo para leaders dan volunteers, kami ingin memberitahukan bahwa kami mengundang Anda yang melayani sebagai volunteer di setiap departemen seperti usher, worship, multimedia, satu sama lain sebagai satu tubuh Kristus di dalam gereja ini. Kita juga akan menyelaraskan kembali panggilan serta nilai Injil di dalam menjalani panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Lalu pada hari Kamis 8 Agustus kita akan kembali mengadakan Leaders in Training Department. Dalam acara Leaders in Training ini, kita akan diperlengkapi untuk dapat melayani dan mengembalakan setiap jemaat Tuhan yang dipercayakan dalam Gibeon Church. Karena acara ini penting, jadi save the date dan daftarkan diri Anda di link berikut. Kita semua tahu bahwa penggunaan plastik sekali pakai berdampak besar pada jumlah sampah yang sulit terurai. Oleh sebab itu, mulai tanggal 28 Juli 2024, Gibeon Church akan beralih dari air mineral dalam botol plastik ke dispenser air minum yang akan disediakan di beberapa lokasi di gereja. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan sumber daya yang Tuhan berikan. So, untuk mendukung langkah ini, kami mengajak seluruh jemaat untuk mulai membawa tumbler atau botol minum sendiri saat datang ke gereja untuk beribadah maupun care group. Dengan membawa tumbler sendiri, kita tidak hanya membantu mengurangi sampah plastik, tapi juga menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Langkah kecil dari kita semua bisa membawa dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Tuhan memberkati. Proses pembangunan dan renovasi gedung Gibeon masih terus berlangsung. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam proses pembangunan ini, Anda dapat berdonasi dengan cara scan QR Code pada kartu Ways to Give di kursi Anda. Atau bisa juga melalui nomor rekening di layar ini. Anda juga dapat memberi melalui mesin EDC di giving booth di basement floor. Minggu depan, kita akan memasuki sermon series baru yang berjudul From Judges to Jesus. Check this out. Kitab Hakim-Hakim menceritakan siklus dosa dan ketidaksetiaan manusia terhadap Allah. Melalui kisah kepemimpinan teladan Otniel hingga pembebasan yang tak terduga oleh Ehud. Dari keberanian penuh iman Deborah hingga kemenangan yang penuh kelemahan dari Gideon. Dan dari nasar tragis Yeftah hingga narasi moral yang kompleks dari Simpson. Lebih dari sekedar sejarah, kita dapat melihat bayangan dan menghubungkan setiap kisah dengan Injil dan Yesus Kristus, Sang Pembebas yang sejati dan Hakim yang sempurna. From Judges to Jesus. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Have a great Sunday and enjoy the sermon. Welcome to Gibeon Church. Kita punya hashtag, di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kasih karunia dan kuasa Injil di dalam Yesus Kristus. Saya juga mau menyapa saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun Anda berada. Baik saudara, kita sudah menyelesaikan sermon series Credo Rasuli, dan sebelum kita masuk pada sermon seri yang baru, minggu ini adalah Special Sunday. Dan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sudah tidak asing lagi ya.
Beliau adalah co-founder dari Gerakan Apologetika Indonesia, juga co-founder dari Grace Alone Ministry, meraih gelar Master of Theology dan dengan penghargaan lulusan terbaik dari International Theological Seminary LA. Beliau juga memperoleh gelar PhD bidang perjanjian baru di Northwest University South Africa. Beliau sebagai dosen di beberapa sekolah tinggi teologi, juga menjadi gembala sidang Reform Exodus Community, serta aktif melakukan seminar dan khotbah di berbagai gereja, universitas, dan lembaga Kristen, baik di dalam maupun di luar negeri. Baik saudara, mari kita semua bangkit berdiri dan kita memberikan sambutan yang paling hangat buat Pak Yakub Trihandoko. Thank you semuanya, thank you. Ya, oke, you may be seated. Shalom semuanya, silakan duduk. Shalom semuanya. Nah, saya juga mau menyapa yang ada di rumah masing-masing. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya bersuka cita ada sekali lagi di antara Bapak Ibu saudara sekalian. Dan hari ini saya akan menyampaikan berita gembira untuk kita karena tema kita hari ini adalah tentang grace that brings hope. Kasih karunia anugerah yang membawa pengharapan. Dan saya ingin memulai dengan berkata begini. Kita semua setuju hidup kita ini pasti diwarnai dengan penderitaan. Benar ya? Hidup kita diwarnai dengan penderitaan. Tapi cara orang menghadapi penderitaan berbeda-beda. Ada orang kalau boleh saya buat lebih simpel, walaupun penderitaan kita tidak simpel, saya buat lebih simpel dalam dua kategori, yaitu orang yang menderita tapi tanpa harapan. Ada orang yang menderita dengan harapan. Nah, orang yang menderita dengan harapan ini, atau mungkin saya perlu tes dulu ya. Siapa yang menderita nggak perlu ditanya kan ya. Dari wajah udah kelihatan ya Bapak Ibu, udah kelihatan walaupun belum tanggal tua, wajahnya udah tanggal tua. Nah saya tanya begini, siapa yang menderita dan punya harapan? Nah gak semua kan ya ngangkat tangan. Nah yang punya harapan itu dibagi jadi dua. Yang harapannya benar dan yang harapannya salah, tidak benar. Nah hari ini saya akan memberitahukan kepada kita, kalau kita tidak punya harapan jangan takut. Karena Tuhan akan memberikan kita harapan. Dan bagi kita yang harapannya salah, jangan takut juga. Karena Tuhan akan memberikan pengharapan yang benar. Dan untuk itu saya ingin memulai dengan satu kalimat dulu. Kalimatnya bagus sekali, saya juga heran ya. Kenapa saya kok pinter bikin kalimat yang bagus gini. Memang saya terkenal sebagai hamba Tuhan yang paling rendah hati ya Bapak Ibu. Nah ini dia kalimat yang memulai khotbah saya hari ini. Tuhan kadang mengambil semua yang kita andalkan supaya kita menemukan pengharapan yang benar. Sekali lagi, Tuhan kadang mengambil semua yang kita andalkan supaya kita menemukan pengharapan yang benar. Dan by the way, saya minta maaf untuk typo di sana. G-nya seharusnya 1, bukan 2 Bapak Ibu. Karena saya tahu beberapa guru bahasa Indonesia tadi wajahnya langsung berubah semua ya. Ini pendeta nggak pernah belajar tata bahasa Indonesia. Nah ini typo, jadi G-nya cuma 1 saja Bapak Ibu. Nah Tuhan kadang mengambil semua yang kita andalkan supaya kita menemukan pengharapan yang benar. Kadangkala kita merasa bahwa kita itu bisa aman karena ada banyak hal yang kita genggam. Dalam kenyataannya, Tuhan melepas satu demi satu yang ada di dalam genggaman tangan kita supaya kita sadar bahwa selama ini kita bisa aman itu bukan karena kita punya sesuatu yang kita genggam. Tapi karena tangan kita digenggam oleh sebuah tangan yang lain. Yaitu tangan Tuhan. Lengannya yang kekal itu yang menggenggam kita. Jadi walaupun di tangan kita kosong tidak ada apa-apa. Tapi selama tangan kita berada di dalam tangannya Tuhan. Kita akan aman-aman saja. Tapi dalam kenyataannya memang kita sering bersandar pada sesuatu yang tidak bisa diandalkan. Saya pernah pergi ke tempat wisata dan itu tempatnya di tebing-tebing gitu. Nah di pinggirnya tebing ada pagar, terus ada tulisannya. Jangan bersandar di pagar, bersandarlah kepada Tuhan. Kalimatnya bagus banget saudara.
Saya ketika membaca itu, saya bertanya-tanya, untuk apa kita perlu dikasih tahu itu? Kenapa? Karena jelas itu tebing, sebelahnya jurang. Dikasih pagar itu untuk batasan. Bukan dikasih pagar untuk bersandar. Saudara jangan bersandar kepada pagar. Kenapa? Pagar itu mirip dengan pacar. Sama-sama gak bisa diandalkan. Yang pernah disakiti katakan amin. Pacar dan acar sama-sama kecut. Tapi lebih enak acar daripada pacar katanya jomblo-jomblo begitu saudara. Mengapa banyak orang suka acar daripada pacar? Karena lebih mudah mendapatkan acar daripada pacar. Yang jomblo lebih dari 10 tahun katakan amin. Luar biasa ya. Ini kalau saya teruskan terus ya tentang pacar-pacar, saya khawatir yang jomblo melakukan aksi bunuh diri massal ya setelah kebaktian. Maka kita sudahi saja yang begitu-begitu saudara. Jadi kadangkala kita itu kurang memperhatikan peringatan-peringatan yang ada. Jangan bersandar pada pagar. Sudah ada peringatannya. Orang masih melanggar. Lalu ada tulisan, ini kursinya rusak. Harusnya itu kakinya 4. Kakinya cuma 3 aja, yang 1 rusak begitu kan ya. Lalu ditulisi, ada tulisannya di situ. Dilarang duduk di sini. Yang kita lakukan apa? Tulisannya diambil, ditaruh di tempat lain ya kan. Akhirnya kita duduki di kursi itu. Setelah duduk kita jatuh gitu kan. Apa perlu tulisannya diganti? Jangan duduk di sini. Kalau butuh kursi silahkan ikut pemilu. Masa perlu begitu? Kan tidak perlu kan? Tapi kita seringkali perlu diperingatkan begitu terus menerus. Bahkan kadangkala Tuhan bukan cuma intervensi. Tuhan melakukan disrupsi di dalam hidup kita. Mengambil apapun yang kita andalkan one by one. Supaya kita tahu bahwa yang kita andalkan sebetulnya cuma Tuhan. Bukan semuanya itu. Nah hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang terkenal sekali ceritanya di dalam Alkitab. Yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ada di Markus pasal yang kelima ayat 25-34. Nah saya berikan sinopsisnya. Ada seorang perempuan sakit pendarahan. Kemudian orang ini berpikir kalau ketemu Yesus, aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Lalu dia jamah ujung jubah Yesus dan ternyata dia sembuh. Lalu Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu dia ketakutan mengaku. Dan Yesus berkata, oke, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah di dalam damai, penyakitmu sembuh. Kurang lebih ceritanya begitu. Siapa yang tidak pernah dengar cerita ini? Karena semua sudah dengar, kita akan tutup dalam doa dan biar Roh Kudus yang menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ceritanya sederhana banget. Nah karena ceritanya sederhana, kita seringkali berpikir tidak ada apa-apa lagi yang kita bisa pelajari dari cerita yang sangat sederhana ini. Tapi saya mengundang kita semua untuk dengan rendah hati mendatangi cerita ini sekali lagi. Dan sebelum kita sampai ke sana belajar lebih detail, saya ingin mengingatkan satu hal yang menarik dulu, yaitu cerita ini harus dibaca berkaitan dengan cerita di sebelahnya. Nah ini dia saya kasih tahu. Ibarat sandwich, cerita tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini ada di tengah-tengah. Roti yang di awal itu adalah Yairus, kepala rumah ibadat Yahudi, minta tolong Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah, sedang sekarat. Yesus perjalanan menuju ke rumah Yairus. Jadi ini sirenenya bunyi nih karena emergency kan, darurat gitu kan. Wah, jalan. Nah di tengah jalan itu ternyata ada perempuan yang 12 tahun minta kesembuhan dari Yesus. Nah setelah perempuannya sembuh, Yesus melanjutkan perjalanan lagi menuju ke rumah Yairus. Jadi anak perempuan Yairus, perempuan yang pendarahan 12 tahun, anak perempuan Yairus. Kalau kita bicara tentang sandwich, yang paling penting itu di tengahnya, bukan rotinya. Maka demikian pula, kalau kita mau memahami cerita tentang anak Yairus yang umur 12 tahun meninggal dunia itu, kita harus melihatnya dari kacamata perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Dan karena bentuknya seperti sandwich,
Kalau saudara tidak terbiasa sandwich, mungkin saya ganti ilustrasinya dengan bread jambret. Saudara ya. Apa itu bread jambret? Karena ada orang Indonesia makan bersama teman-temannya di international restaurant, saudara, western restaurant gitu. Lalu dia lihat menunya itu dia kaget. Teman-temannya itu bisa langsung pesen gitu kan. Itu western food itu kan namanya nggak jelas gitu kan ya. Itu tulisannya croissant. Bacanya croissant. Apa gak emosi coba saudara? Tulisannya sama bunyinya itu loh, nggak ada hubungannya sama sekali gitu kan ya. Tulisannya croissant, saya bacanya awal itu kan kayak Inggris-Inggrisan kayak croissant. Salah, croissant. Itu ada nama pemikir filsuf terkenal, namanya pernah dengar nggak? Tulisannya itu Foucault gitu. Foucault, bacanya Foucault. Emosi nggak sih? Saya kalau ketemu dia mau tak kasih tahu, kamu tuh namanya FUKO, udah jelas Foucault ya kan. Tapi itulah ya saudara, jadi kadangkala kita tuh bingung nama-namanya. Nah orang ini bingung mau pesen apa, nggak biasa makan gitu. Waktu ditanya, what do you want to order sir? Langsung dia jawab, I order bread jambret. Nggak ada menu bread jambret itu. Ada ya kan, bread, roti, jam, selai, bread, roti ya kan. Roti tawar itu namanya bread jambret saudara. Nah kalau bingung sandwich, nah pikirkan bread jambret itulah polanya ya, lebih gampang ya. Nah di dalam pola bread jambret ini, mau tidak mau saudara, ada kaitannya antara dua cerita ini. Kaitannya apa? Banyak sekali, coba saya ceritakan dengan cepat saja ya. Yairus pada waktu minta tolong kepada Yesus, Yairus itu menginterupsi kegiatannya Yesus. Yaitu Yesus sedang khotbah di depan orang banyak, Yairus datang menginterupsi dan berkata, Guru, Tuhan, tolonglah anakku sakit. Lalu waktu Yesus sedang jalan menuju rumah Yairus, Yesus diinterupsi sama perempuan ini. Dan yang ditolong Yesus sama-sama perempuan. Yang ini perempuan sakit pendarahan, ini anak perempuan Yairus. Dan menariknya, angka 12-nya juga sama. Perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun, anaknya Yairus berusia 12 tahun pada waktu mati. Dan dua orang ini sama-sama disebut anak perempuan. Tugader, anak perempuan. Itu bahasa Yunani ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan bersama-sama, together ya. Ini enggak ya, tugader itu bahasa Yunani yang artinya apa? Anak perempuan. Dan dua-duanya ini najis. Yang satu karena pendarahan, yang satu karena meninggal. Jadi jenazah, enggak bisa dipegang. Dan ada kesamaan-kesamaan yang lain lagi saudara. Karena dua-duanya itu tanpa harapan. Yang orang ini sakit pendarahan 12 tahun. Sudah mengupayakan semua. Keadaannya tidak membaik. Tapi bukan cuma tidak membaik. Keadaannya memburuk. Nah anak perempuan Yairus mati. Berarti sama-sama tanpa harapan. Dan sama-sama namanya kita tidak kenal. Karena nggak penting namanya mereka memang. Dan yang terakhir yang menarik adalah tindakan Yesus itu sama-sama dianggap konyol oleh orang-orang di sekelilingnya. Waktu Yesus menyembuhkan perempuan 12 tahun pendarahan, Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu Yesus diledek oleh murid-muridnya. Guru, semua orang ini berdesak-desakan. Mosok kamu tanya siapa yang menjamah jubahmu? Mana ada orang yang tahu. Kecuali kalau kamu bertanya siapa yang mencopet dompetmu. Nah itu sudah pasti tahu. Yudas Iskariot kan itu. Ini Yesus tanya siapa yang memegang jubahku. Ya gak ada yang tahu lah, diolok-olok. Waktu Yesus sampai ke rumah Yairus, anak perempuan Yairus sudah mati. Dan Yesus berkata begini, gak usah sedih. Para peratap pulang aja. Anak ini tidak mati. Anak ini cuma tidur. Dan orang-orang menertawakan dia. Banyak kesamaannya di antara dua cerita ini. Makanya kita kalau membacanya harus bersamaan. Tapi hari ini saya cuma fokus pada perempuan yang sakit pendarahan ini ya. Saya ceritakan tadi dua cerita tadi bersama-sama. Tujuannya adalah pertama, supaya saudara tahu bahwa Alkitab itu indah. Ditulis dengan pola sastra tertentu supaya saudara tahu Alkitab itu indah. Yang kedua, supaya saudara tahu saya pintar. Nah, rendah hati lagi kan ya. Saya itu memang begitu saudara. Tanpa sadar saya itu bisa menunjukkan kalau saya rendah hati. Nah sekarang kita akan melihat ceritanya lebih detail. Coba kita lihat ya. Yang dialami perempuan ini adalah persoalan yang multidimensional. Dikatakan di Markus 5 tadi ayat 25 dan 26.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Persoalannya multidimensional. Satu tapi akhirnya merembet ke semua jadi multidimensional. Coba kita misalnya bicara tentang secara physically dia itu punya persoalan. Persoalannya apa? Sakit pendarahan 12 tahun. Dan dia sudah ke berbagai tabib, tidak ada perbaikan sama sekali. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya gini ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tapi kalau kita lihat di dalam beberapa versi Inggris dan cek di teks Yunaninya, bunyinya bukan berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tapi begini. She had gone much sufferings. Jadi bukan cuma diobati, tapi pengobatannya itu mendatangkan penderitaan bagi dia. Jadi bukan cuma diobati dia nggak merasa sakit. Dia diobati begitu sakit. Mungkin kalau kita pernah tahu atau kita pernah mengalami orang-orang yang kena CA begitu, pengobatan kemo dan seterusnya. Ada beberapa anggota keluarga saya juga begitu. Saya pernah melihat sendiri penderitaan mereka. Diobati tapi sakitnya luar biasa begitu. Keadaannya tidak tambah baik tapi tambah memburuk. Kalau tidak lebih baik sih nggak masalah ya mungkin ya. Orang cuma kecewa. Tapi ini bukan cuma tidak membaik. Keadaannya semakin memburuk. Itu secara fisik dia menderita. Tapi bukan cuma secara fisik, tapi secara sosial. Menurut kultur pada waktu itu, orang yang pendarahan itu susah untuk kumpul bersama dengan orang lain. Karena apapun yang dia pegang menjadi najis. Bayangkan ya, apapun yang dia pegang menjadi najis. Bagaimana dia bisa kumpul dengan orang lain, saudara? Kalau apapun benda yang dia pegang najis. Dia duduk di satu kursi, dia pergi, orang lain duduk di kursi itu. Orangnya jadi najis. Bisa bayangkan gak sih kesulitannya? Keuntungannya dia itu cuma kalau pas rebutan makanan aja. Karena kalau makanan dia pegang semua, gak ada orang lain yang berani ngambil kan. Dan saya belajar banyak dari anak saya. Waktu anak saya itu kecil, itu dia suka bawa snack, makanan ringan ke sekolah. Dan sama beberapa temannya saling tukar snack. Tapi dia cerita, ada satu teman itu nakal, gak pernah bawa. Tapi selalu ngambil punyanya dia gitu loh. Saya ngomong gini, gak apa-apa lah kamu jadi berkat untuk orang lain. Nah tapi kamu ngomongin temenmu, lain kali dia juga harus bawa. Sudah diomongin, tetap gak mau bawa. Wah tiba-tiba anak saya itu dapat hikmat dari Tuhan. Dia bilang gini, Pak udah ada solusinya Pak. Wah solusinya apa? Jadi begitu buka snacknya langsung tak jilat dari ujung ke ujung Pak gitu. Nggak ada yang ngambil, saudara. Saya lihat, wah anak saya ya, kepala sekolah aja kalah berhikmat nih sama anak saya. Bentar lagi kamu lulus jadi pengurus yayasan sekolah ini, saudara. Bayangkan ya, secara sosial dia itu nggak bisa kumpul sama orang lain. Terbuang dia dari masyarakat. Bukan cuma secara sosial, secara finansial. Dikatakan telah dihabiskannya semua yang ada padanya, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dia itu perempuan, susah cari pekerjaan. Begitu ada duit, habis untuk pengobatan. Dan keadaannya memburuk, gak ada duit, saudara. Beberapa orang bilang begini, gak apa-apa bodoh, yang penting kaya. Kan gitu kan, ada orang-orang bilang gitu. Bahkan ada orang ngomong gini, ya orang-orang pinter dulu di sekolahku, jadi karyawanku sekarang. Jadi bodoh, yang penting kaya katanya gitu. Saya gak tahu dia membanggakan kekayaannya atau kebodohannya. Tapi ada orang yang mengatakan begini, selama ada uang semuanya bisa jalan, gak apa-apa gitu kan. Makanya ada orang berkata begini, kunci sukses di dalam kehidupan itu cuma 4 saja. Berdoa, berusaha, uang, dan orang dalam. What? Katanya banyak orang begitu, saudara. Enggak lah, bukan lah. Uang tidak menjadi jaminan, uang bisa hilang, benar gak sih? Dan perempuan ini semua yang dia miliki habis, dia mengalami persoalan finansial. Menurut saya, yang paling parah itu bukan persoalan fisik, sosial, bukan persoalan finansial. Yang paling parah menurut saya adalah persoalan spiritual. Karena di dalam masyarakat Yahudi, mereka tuh punya konsep begini, kalau ada orang menderita, itu berarti punya dosa. Ingat di Yohanes 9 ada orang yang buta sejak lahir. Pertanyaan murid-murid gini, guru siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya?
Pertanyaannya kan aneh sih. Harusnya kalau saudara lihat orang sakit, pertanyaan saudara apa? Mengapa sakit, ya kan? Kenapa tanyanya dosa apa nih? Dan ternyata beberapa pendeta begitu. Kalau menjenguk orang sakit di rumah sakit gitu kan. Tanyanya bukan sakit apa, bukan dosa apa. Kok bisa sakit? Wah saudara, kalau hidup di tengah masyarakat Kristen yang kayak begini, gereja yang kayak begini, saudara merasa terhakimi terus menerus. Dan saudara juga nggak bisa hidup dengan tenang. Tiap kali ada yang buruk saudara tanya, salah apa ya aku ya? Salah apa? Nanti tiap kali ada yang baik, ini gara-gara aku doa pagi nih gitu kan. Berarti Tuhanmu nggak mengasihi kamu. Karena Tuhanmu itu melakukan transaksi dengan kamu. You do good, aku akan kasih kamu yang baik. Tidak sih, Allah kita, Allah yang baik. Makanya dia berbuat kebaikan dulu kepada kita. Kebaikan Tuhan mendahului ketaatan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi dia tidak melakukan transaksi dengan kita. Dia melakukan relasi, membangun relasi dengan kita. Tapi banyak di antara kita gitu ya. Kalau pas parkir di mall misalnya. Baru masuk sudah langsung dapat tempat parkir gitu kan ya. Atau kalau pas pesan makanan bareng orang lain. Makanan kita yang datang duluan gitu kan. Lalu kita ngomong apa? Wah berkat anak soleh itu kan. Lalu kita nambahin apa? Memang Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh mengasihi dia gitu kan ya. Mengasihi apa? Konsepnya aja kayak begitu kan. Nah di dalam masyarakat Yahudi, orang ini dianggap orang berdosa sedang dihukum oleh Allah. Persoalannya ini multidimensional. Dari pendarahan bisa merembet kemana-mana. Dan saya yakin di tempat ini para suami yang istrinya kalau datang bulan, mood swingnya itu terlalu besar spektrumnya, pasti bisa mengaminkan bahwa datang bulan bisa menimbulkan persoalan multidimensional. Benar gak sih? Marah kemana-mana, ngegas terus gitu. Keuntungannya cuma satu, LPG kosong tetap bisa untuk masak. Karena ngegas terus istrinya, cuma itu aja saudara keuntungannya. Tapi semuanya jadi masalah, benar gak sih? Suami-suami di sini siapa yang istri kalau datang bulan itu mood swingnya luar biasa. Gak usah ngangkat tangan, gak usah. Berdiri aja. Saya tahu nggak mungkin berdiri, wong pahanya dicubit istrinya ya kan. Kelihatan dari atas ini ya. Oke, nah saya ingin saudara itu kalau nggak paham gini, seberapa parah sih keadaan perempuan ini dia parahnya. Kalau kita melihatnya dari kacamata kultur religius Mediterranean kuno, jadi zaman Alkitab, orang-orang Alkitab itu tergabung di dalam Mediterranean kuno. Maka masyarakat kuno itu digerakkan oleh 3 poros. Yaitu kehormatan dan aib, honor and shame. Kemudian kuasa atau kekuatan dan ketakutan, power and fear. Yang ketiga adalah tahir dan najis, clean and unclean. Bayangkan ya, poros ini yang dicarikan tentu saja honor, power, and clean. Dan perempuan ini tidak punya satupun. Kita bisa mengatakan di tengah masyarakat seperti itu, maka perempuan ini terbuang dan tanpa harapan. Mungkin ada di antara kita di sini yang merasa, wah persoalanku multidimensional dan sebagainya. Dan saudara berkata, wah film 3D, 4D. Tidak senyata penderitaan yang aku alami gitu kan ya. Luar biasa, kita merasa paling menderita. Saudara merasa gak punya harapan. Jangan khawatir. Coba kita lanjutkan ceritanya dulu. Perempuan ini punya persoalan yang sangat-sangat beragam. Dan dia dibuang masyarakat tanpa harapan. Tapi dia punya sesuatu walaupun tidak sempurna. Dia punya iman yang berbau takyul, mistis, gaib. Dikatakan demikian di ayat 27 dan 28. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh pikirannya orang ini sederhana. Aku jamah jubahnya, pasti aku akan sembuh. Kok bisa dia punya pikiran begitu? Nah kita tidak dikasih tahu oleh teksnya. Tapi kalau kita boleh menebak-nebak ya, mungkin dia itu orang Yahudi yang sudah tahu ajaran perjanjian lama bahwa barang siapa menyentuh benda yang kudus, misalnya mezbah dan seterusnya, maka orang itu ikut jadi kudus. Mungkin dia punya konsep gitu, Yesus ini orang yang berkuasa, aku pegang dia, aku mengalami kuasanya dia.
Atau bisa jadi dia terpengaruh mitos-mitos yang berkembang pada waktu itu. Karena di dalam mitologi Yunani Romawi kuno ada pemikiran begini. Orang-orang yang berkuasa, benda-bendanya pasti membawa kuasa. Makanya kalau saudara membaca beberapa kitab Injil non-kanonik tentang hidupnya Yesus waktu kecil, ada sebuah cerita yang menarik. Waktu Maria mencuci pakaiannya Yesus, air bekas cucian itu diambil oleh banyak orang dan menyembuhkan orang sakit. Saya tidak mengatakan peristiwa ini benar ya, tapi ada di beberapa kitab Injil non-kanonik. Dan semacam itu berkembang di mitologi Yunani Romawi kuno. Mungkin perempuan ini terpengaruh mitologi kuno. Atau bisa jadi perempuan ini mendengar dari banyak orang tentang Yesus yang bisa menyembuhkan tanpa menyentuh orangnya. Buktinya apa? Markus pasal 6, nanti pulang rumah atau setelah ibadah cek ya. Markus pasal 6 ayat terakhir dikatakan demikian. Banyak orang mencari Yesus dan siapa yang memegang jubah Yesus sembuh. Perempuan ini mungkin mendengar tentang itu dan dia berkata, kalau lain ditolong saya juga gitu kan. Sambil nyanyi gini, saya juga gitu kan. Ngancam sama Tuhan. Mungkin dia berpikir, bisa nih, orang lain bisa, aku juga bisa. Jadi imannya dia itu iman yang tidak sempurna. Tapi di dalam anugerah Tuhan, sesuatu terjadi, yaitu mujizat yang instan terjadi. Dikatakan di ayat berikutnya begini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bahasa Yunani itu hepege, hepege itu mata air. Bahasa Inggris menerjemahkannya itu misalnya King James Version atau Young Literal Translation menerjemahkannya begini. The fountain of her blood dried up. The fountain, mata air. Karena kata HPG ini saya cari di Perjanjian Baru muncul artinya bisa mata air, bisa sumur. Dan ini memberi gambaran bahwa darah yang keluar dari tubuhnya selama 12 tahun itu cukup banyak sih. Sehingga dia bisa merasakan pada waktu sembuh, dia bisa merasakan. Jadi jangan bayangkan ini cuma flek biasa ya. Bukan cuma flek, bukan. Jadi bukan ngeflek gitu, bukan. Tapi ini benar-benar ada aliran tertentu yang keluar. Nah jangan bayangkan 1 liter, enggak juga sih. Tapi ini gaya bahasa yang menunjukkan bahwa memang pendarahannya cukup serius dan dia merasa sembuh. Dia mengetahui. Kalau bahasa Indonesia merasakan bahwa dia sembuh. Wah, saya pertama kali baca merasakan. Rasanya tipikal orang Indonesia. Secara khusus mungkin orang Jawa. Karena saya kan bertumbuh dari kultur Jawa, saudara. Jadi kalau diskusi gitu kan ya. Kalau orang-orang Barat itu kan gini. Saya pikir, kalau diskusi gitu ya. I think kalau kita orang Indonesia apalagi orang Jawa ngomongnya apa? Saya rasa pendapat dia lebih baik gitu kan. Jadi pertama kali saya baca Indonesia, oh perempuan ini merasakan. Saya pikir, ini orang Indonesia nih, orang Jawa nih budayanya sama dengan saya. Walaupun saya Tionghoa, budaya saya kan Jawa gitu kan. Ternyata setelah saya baca di versi bahasa Inggris, mayoritas bahasa Inggris itu juga menerjemahkannya sama loh. Dia merasa. Jadi saya yakin yang menerjemahkan bahasa Inggris itu orang Jawa yang pindah ke Amerika. Bukan ya, memang gak tahu orang menerjemahkannya merasakan. Tapi sebetulnya bahasa Yunaninya adalah mengetahui bahwa dia badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bahasa Indonesia menerjemahkan penyakitnya dalam bahasa Yunani mastix. Mastix itu bukan cuma penyakit, tapi berbagai macam penderitaan. Maka di dalam New American Standard Bible diterjemahkannya affliction, penderitaan. Jadi yang disembuhkan ini sebetulnya bukan cuma penyakitnya, tapi semua penderitaan yang menyertai penyakit itu menjadi sembuh. Dan supaya kita paham bahwa yang disembuhkan bukan cuma penyakitnya, tetapi semua penderitaan yang menyertai penyakit itu, maka Yesus melakukan sebuah gestur yang menurut saya dan menurut Yairus, kepala rumah ibadat, menurut kita juga mungkin tindakan Yesus itu konyol. Karena di ayat 30 sampai 32 dikatakan demikian. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga atau
bahasa Yunaninya dunamis, kuasa, bukan tenaga tapi kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan. Dalam bahasa Yunani suntlibo. Suntlibo itu bukan berdesak-desakan, tapi menekan dengan keras. Saudara bisa lihat di kitab Pengkhotbah 12 ayat 6. Dan kalau saudara punya kitab Deuterokanonika atau Apokrifa, silakan lihat di kitab Yesus bin Sirak pasal 31 ayat yang ke-14. Kata suntlibo itu bukan cuma berdekatan gini, berdesakan, tapi menekan begitu kuat sampai sesuatu bisa hancur. Jadi benar-benar crowded banget. Orang-orang itu bukan cuma nempel, saudara, tapi saling menekan. Murid-muridnya tanya, di tengah situasi begini kamu tanya, siapa yang menjamah aku? Tapi perhatikan ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dan di dalam bahasa Yunani, melihat, memandang sekelilingnya, itu memakai tense imperfect, saudara. Apa artinya imperfect dalam bahasa Yunani? Nanti saya terangkan terus seperti biasa ya. Lupakan dan dalam hitungan ketiga tidur lebih dalam ya. Nah, ketika bahasa Yunani memakai sebuah tense yang disebut imperfect, salah satu kegunaannya dan itu cocok di konteks ini adalah Yesus melakukan terus-menerus di masa lampau. Makanya beberapa versi menerjemahkannya itu bukan he look around, bukan, tapi he kept looking around. Ia terus menerus melihat sekeliling karena pada waktu dia tanya siapa menjamah jubahku, gak ada yang ngaku. Yesus melihat terus sekeliling, Yesus melihat terus ke sekeliling. Kenapa sih Yesus melakukan itu? Konyol banget sih. Mana bisa tahu siapa yang menjamah jubahnya dan untuk apa dia tahu? Dia loh sedang emergensi menuju rumahnya Yairus. Anak perempuan Yairus mau mati sebentar lagi. Kalau saya jadi Yesus, perempuan ini kan sudah sembuh sih, yang 12 tahun pendarahan. Kalau sudah sembuh, saya pasti akan ngomong gini sama Yesus. Saya merasa ada kuasa saya yang keluar ya. Jadi siapa yang sembuh, tolong hubungi staf saya. Saya mau berbincang-bincang dengan Anda. Karena saya sedang dalam perjalanan emergency gitu, darurat. Tidak loh. Yesus berhenti dan tanya, lihat sekeliling. Karena Yesus sangat ingin berjumpa perempuan ini. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Yesus melakukan itu? Intinya adalah Yesus memberikan yang lebih baik daripada yang diharapkan. Setelah berjumpa perempuan ini, dikatakan demikian ya, pasal 5 ayat 34, setelah perempuan ini mengaku di depan publik, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yesus ingin berjumpa dengan perempuan ini karena Yesus ingin memberi melebihi harapan perempuan ini. Kalau kita sering melihat di media sosial, di YouTube, di Instagram, tulisannya gini kan ya. Expectation. Wah keren-keren gitu. Reality. Wah itu jauh banget di bawahnya. Tapi di dalam Kristus tidak begitu. Ekspektasi kita selalu kalah dengan reality di dalam Kristus. Kenapa? Karena memang kita sebetulnya sejatinya gak punya harapan gitu loh saudara. Kita ini tanpa harapan dan Tuhan memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita harapkan saudara. Daripada yang pernah kita doakan. Dan apa sih yang lebih baik yang Yesus berikan kepada perempuan ini? Mari kita dengan cepat melihat satu persatu. Yang pertama saudara, Yesus itu memberikan perjumpaan yang personal. Perempuan ini mengharapkan kesembuhan. Yesus memberikan hubungan. Maka Yesus memanggil perempuan ini, hai anak perempuanku. Bahasa Inggris beberapa menerjemahkannya my daughter. Bahasa Yunaninya memang benar begitu. Jadi bukan cuma disebut gune perempuan, tapi disebut tugater, yang artinya anak perempuanku. Orang ini ditolak oleh masyarakat. Dia nggak punya sense of belongingness. Karena dia merasa dia tidak dimiliki siapapun dan dia tidak pantas memiliki siapapun. Ini persoalan-persoalan yang sifatnya adalah relational. Mungkin saudara bisa berhasil, mungkin saudara bisa punya banyak hal. Tapi deep down in your heart kadangkala you feel so lonely. Karena engkau nggak punya sense of belongingness. Makanya di dalam katekismus Heidelberg, pertanyaan pertamanya begini. What is your only comfort in life and death?
Apa penghiburanmu satu-satunya di dalam kehidupan dan di dalam kematian? Jawabannya ringkasannya begini. That I belong to Jesus, my Savior, and He belongs to me. Sense of belongingness itu yang banyak hilang dari antara kita. Beberapa anak bahkan merasa enggak diterima di dalam keluarganya sendiri. Beberapa istri merasa tidak pernah diperjuangkan oleh suaminya. Beberapa suami merasa kehadirannya invisible bagi orang lain, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Mungkin perempuan ini selama ini dianggap sampah dan tidak ada di masyarakat. Tapi Yesus menjanjikan perjumpaan personal. Bukan cuma kesembuhan, tapi hubungan. Dan bukankah di dalam kekristenan, hakikat kekristenan sendiri adalah hubungan. Saya ingin mengatakan begini, kekristenan pada hakikatnya tentang hubungan, bukan aturan. Tentang penerimaan, bukan tuntutan. Tentang kasih sayang, bukan ketakutan. Bukan berarti dalam kekristenan tidak ada aturan. Bukan berarti tidak ada tuntutan. Bukan berarti tidak ada peringatan, bukan. Tapi bukan itu aksennya di dalam kekristenan. Kekristenan itu aksennya adalah hubungan. Mengapa saudara menaati Tuhan? Itu karena hubungan. Makanya 10 perintah Allah dimulai dengan sebuah kalimat yang indah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dengan kata lain, di mana-mana saya mengajarkan ini, kebaikan Tuhan mendahului ketaatan kita. Yang setuju katakan amin. Itu yang saya sebut hubungan, relasi. Tapi berapa banyak orang Kristen menolak relasi, mintanya transaksi. Contohnya apa? Tuhan aku melayani, jangan lupa loh ya, dibuat berhasil ya bisnisku. Tuhan aku sudah mengutamakan pelayanan loh ya. Jangan lupa ya Tuhan, anakku lomba piano, matematika, olahraga, basket ya. Tuhan tolong ya, buat berhasil. Aku kan sudah mengutamakan Tuhan. Tuhan aku kasih persembahan loh ya. Tuhan berkati loh ya. Ini bukan relasi sih, ini transaksi. Dan di mana-mana saya mengingatkan, kalau saudara mau transaksi, saudara rugi di awal. Karena Yesus akan datang membawa salibnya dan bertanya, wani piro? Ngerti maksudnya? Berani berapa membayar salib Yesus? Jangan melakukan transaksi. Karena Tuhan tidak melakukan transaksi dengan kita. Dia memberikan anaknya bagi kita. Makanya salah kalau orang Kristen berkata begini, kita harus membalas kebaikan Tuhan. Tuhan gak minta balas kok. Tuhan kasih sesuai dengan kebaikannya kepada kita. Tapi hati yang digerakkan oleh kasih itu tidak bisa tidak. Pasti menjadi hati yang memberi kepada Tuhan. Amin. Kekristenan tentang hubungan. Makanya ketika perempuan ini minta kesembuhan, Yesus berkata, aduh yang kamu minta rendah. Bukan berarti yang sakit-sakit di sini saya mengabaikan rasa sakitmu, bukan. Tapi ada yang lebih penting daripada kesembuhanmu. Yaitu pemulihan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberikan perjumpaan personal, saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan bukan cuma memberikan kesembuhan, tapi Tuhan ini memberikan iman yang benar. Perempuan ini berharap pada barang. Dia pikir pokoknya jubahnya Yesus kita pegang, aku sembuh. Tapi Yesus mengingatkan perempuan ini, bukan karena jubahku, tapi karena imanmu. Bukan karena jubahku tapi karena imanmu. Dan Yesus perlu berjumpa dengan perempuan ini, saudara. Untuk memberitahu, konsepmu salah loh ya. Kalau kamu berpikir kesembuhan terjadi gara-gara sebuah benda, salah. Dan ternyata ya, menurut saya ya, Yesus perlu berjumpa dengan banyak orang Kristen sekarang. Karena beberapa orang Kristen ngomongnya gini, gak bisa sembuh kalau gak pakai minyak. Saya pernah diminta tolong orang doakan. Terus saya bilang, ayo Su, saya doakan. Sebentar Musa, saya ke mobil dulu. Loh ngapain Su? Ngambil minyak? Gak usah. Ngapain ngambil minyak? Sudah doakan. Loh tapi minyaknya zaitun. Gak peduli mau minyak apapun. Terus dia nambahin lagi, ini zaitunnya dari Israel. Gak peduli dari Israel diambilnya di jalur Gaza waktu ada perang. Gak ada gunanya. Terus saya ngomong gini, So, saya ini punya minyak zaitun asli dari Israel. Terus dia tanya, terus Musa pakai untuk doakan orang? Enggak, untuk keroan. Enggak ada gunanya. Jangan percaya sama minyak. Karena yang menyembuhkan itu bukan minyaknya. Tapi anugerah Tuhan yang bekerja melalui iman kita, gitu loh. Jangan percaya yang gitu-gitu. Biasanya orang Kristen ya, kalau didoakan nadanya pendeta biasa.
Itu rasanya kayak kurang marem gitu orang Jawa bilang ya. Misalnya pendetanya doa, Tuhan anakmu sakit, Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Itu rasanya kayak kurang gitu saudara. Senengnya itu kalau kepalanya dipegang, digoyang-goyang gitu kan. Terus pendetanya itu ngomongnya sambil bergetar-getar. Haleluya, haleluya gitu kan. Itu tambah semangat. Nanti kalau apalagi kalau intonasinya tinggi kan. Bapa kami percaya kuasamu tidak terbatas dan tidak ada yang bisa membatasi engkau menyembuhkan anakmu ini ya Tuhan gitu. Langsung kita merasa kayak, wah badan saya lebih sehat nih gitu. Masa ada ayatnya sih? Ayatnya itu kan doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa dengan volume besar. Yang besar kuasanya bukan, salah ayatnya. Tapi kalau saudara mau makan ya, ini saya kasih tahu. Kalau mau makan, cari orang yang lapar untuk berdoa. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan, doa orang yang lapar sangat besar kecepatannya. Yang menyembuhkan perempuan ini iman. Tapi pertanyaannya begini loh saudara, iman itu apa sih? Banyak orang kan ngomong iman. Apa iman itu? Saya kasih tahu saudara, iman itu apa ya? Iman itu begini, saudara merasa tidak bisa apa-apa. Dan saudara membutuhkan Tuhan sepenuhnya. Itu iman. Iman itu artinya saudara bersandar karena saudara itu nggak bisa berdiri. Saudara butuh tempat bersandar. Bahkan iman kadangkala berarti begini saudara. Saudara nggak punya sandaran. Tapi tetap saudara berani menjatuhkan diri. Karena di bawah sana ada tangan Tuhan yang menopang. Iman itu berarti mengatakan I am weak, powerless. I need you God. Tapi sekarang yang terjadi dengan banyak orang Kristen saudara, iman itu malah dijadikan alat untuk menuntut Tuhan. Kalau lain ditolong, seperti tadi kan gayanya apa? Saya juga awas kalau enggak ya Tuhan ya. Gak pelayanan, gak gereja-gerejaan. Benar atau betul? Kita pakai iman kita untuk menuntut Tuhan. Bahkan ada satu orang berkata begini, kalau engkau punya iman, Tuhan gak punya pilihan. What? Kalau engkau punya iman, Tuhan gak punya pilihan gitu. Kekristenan macam apa itu saudara? Saudara perlu ingat ya, beriman itu berarti saudara merasa gak punya apa-apa. Saudara bergantung sepenuhnya, itu iman. Makanya beriman pada iman atau perkataan merupakan perlawanan terhadap hakikat iman yang benar. Sekali lagi saya tekankan, beriman pada iman atau perkataan merupakan perlawanan terhadap hakikat iman yang benar. Kita itu seringkali memiliki pikiran begitu saudara. Kamu harus percaya loh ya, apapun terjadi sesuai dengan imanmu. Bukan. Tuhan bekerja melalui iman, bukan berarti Tuhan dibatasi oleh iman. Setuju? Tuhan bekerja melalui doa, bukan berarti Tuhan dibatasi oleh doa. Karena dia bisa memberikan lebih banyak daripada yang mampu kita pikirkan atau doakan. Apa yang tidak pernah terlintas di pikiran kita, Tuhan juga bisa memberikan kok. Perempuan ini loh, harapannya itu cuma sembuh. Dia gak pernah berpikir berjumpa dengan Yesus. Dianggap anak perempuannya lagi. Tapi dia mendapatkan lebih banyak dari yang dia pikirkan. Saudara jangan sampai saudara berkata begini, whatever you say it will happen. Kata-katamu punya kuasa loh ya. Jadi tiap pagi kalau kamu miskin ya, tiap pagi bangun, lihat di cermin dan ngomong, good morning crazy rich. Bangun lagi, good morning crazy rich. Maka dijamin dalam setahun kemiskinan tidak lagi jadi masalahmu. Benar. Kegilaan yang jadi masalah saudara. Makanya ketika saudara gila, saudara lupa kalau saudara miskin. Ngerti gak saya? Your word changes nothing. Kecuali the word of God. Itu yang changes everything. Amin. Manusia itu berusaha menjadi seperti Allah karena pengaruh gerakan zaman baru itu loh. Dalam diri kita itu ada hakikat keilahian. Kita ini harus mengikuti human potential movement. Kita ini luar biasa, istimewa gitu kan. Wah semuanya ini membuat kita merasa kita bisa mengatur Tuhan. Keliru. Apalagi ngomongnya gini, follow your heart, trust your feeling.
Hati, perasaan kok dipercayai, diikuti. Coba tanyain orang yang sering sakit hati itu dalam hubungan, ya kan? Dulu bucinnya setengah mati, bener gak sih? Orang-orang yang sudah pernah gagal dalam hubungan pasti akan berkata, don't follow your heart, don't trust your feeling. Ngerti gak saya? Yang ngomong begitu berarti belum pernah pacaran, belum pernah menikah. Setuju? Gak berani ya ngomong ya. Dicubit pahanya soalnya sama istrinya lagi ya. Oke. Yang terakhir yang Tuhan sediakan apa sih? Yang lebih baik daripada yang diharapkan perempuan ini. Tuhan bukan cuma memberikan perjumpaan personal, iman yang benar. Tetapi yang terakhir, Tuhan menyediakan pemulihan yang total. Perempuan itu mengaku di depan umum dan Tuhan memberikan, mendeklarasikan keutuhan hidup di dalam Kristus. Dikatakan demikian, imanmu menyelamatkan engkau. Saya suka terjemahan Indonesia. Karena kata yang dipakai memang bukan menyembuhkan. Tetapi zozo. Zozo itu menyelamatkan. Dan diselamatkan itu macam-macam. Dari hukuman, dari penderitaan, dari macam-macam. Jadi bukan cuma menyembuhkan tapi menyelamatkan. Dan pergilah dalam damai. Bukan beristirahatlah dalam damai, rest in peace, tapi go in peace, peace, irene. Bahasa Yunani itu berasal dari bahasa Ibrani artinya shalom, saudara. Dan shalom itu berarti bukan cuma halo, bukan. Shalom bukan cuma berarti selamat berjumpa lagi, bukan. Shalom berarti hidupmu utuh di dalam Allah. Utuh di dalam Allah. Perempuan ini cuma memikirkan penderitaan fisiknya selesai. Tapi Tuhan gak mau selesai di situ. Tuhan mau semuanya beres. Hubungannya beres. Dan dia dipulihkan juga secara sosial, saudara. Mengapa Yesus perlu tanya dan perempuan ini ditunggu Yesus sampai mengaku di depan publik. Karena Yesus seolah-olah mau ngomong begini. Perempuan ini sudah sembuh. Terima dia. Perempuan ini sudah sembuh, terima dia. Kalau Yesus tidak bilang begitu, maka perempuan ini setelah sembuh harus pergi kepada para imam. Dan para imam yang mendeklarasikan dia sembuh. Tapi ketika Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau, di depan orang banyak, Yesus bertindak sebagai imam bagi perempuan ini. Dan tindakan Yesus yang paling luar biasa sebagai imam bagi kita, bukan menyembuhkan kita. Tetapi memberikan dirinya sendiri sebagai korban di atas kayu salib untuk semua dosa kita. Bukan cuma menghapuskan kenajisan kita karena pendarahan. Bukan. Tapi dia menghapuskan kenajisan kita. Yaitu dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan membasuh bersih dosa kita, saudara. Mungkin saudara najis karena kesalahan, kebodohan. Karena kejatuhan dan kehancuran. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan lebih baik dari yang saudara berani harapkan. Dan saya mau tutup khotbah saya dengan 2 kalimat, saudara. Kerusakan akibat dosa memang begitu masif. Tetapi Tuhan mampu menghadirkan transformasi yang komprehensif. Tuhan menghadirkan transformasi yang komprehensif. Saya berjumpa dengan beberapa orang tua yang hubungannya dengan anak rusak. Berkali-kali saya berjumpa itu. Dan mereka bilang begini, Pak, ajarin saya tips parenting. Supaya hubungan saya dengan anak membaik. Tapi saya selalu berkata begini, yang engkau butuhkan bukan tips parenting. Yang engkau butuhkan adalah pemulihan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Kalau jiwamu utuh di dalam Kristus, maka engkau baru bisa membagi kepada anak-anakmu. Kalau jiwamu tidak utuh, engkau akan selalu menuntut orang lain di sekitarmu. Engkau selalu akan take something. Prinsip hidupmu adalah take and give. Itu prinsip dunia. Prinsip hidupmu baru bisa menjadi give and receive. Kalau engkau utuh di dalam Kristus. Dan Tuhan bukan cuma ingin hubunganmu dengan anak-anak dipulihkan. Tapi Tuhan ingin jiwamu sendiri yang dipulihkan oleh Tuhan. Saya melihat beberapa orang yang mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Akhirnya hubungannya dengan istri, dengan suami dipulihkan. Hubungan dengan anak-anak dipulihkan. Tapi semuanya mulai dari apa? Perjumpaan pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Para orang tua di sini, kalau engkau nggak mau kehilangan anak-anakmu, apalagi yang sudah memasuki masa remaja pemuda, kalau engkau nggak mau kehilangan mereka, jangan bingung tentang parenting dulu.
Bingunglah tentang jiwamu di dalam Kristus. Kalau jiwamu utuh di dalam Kristus, engkau menjadi orang yang bersuka cita di dalam Kristus, cukup di dalam Kristus, maka engkau akan jadi orang tua yang baik kok. Bukan berarti tips parenting tidak penting, tapi tips-tips itu bisa didapatkan di luar gereja. Tapi ada satu yang tidak bisa didapatkan di luar Kristus, yaitu keutuhan jiwa kita. Tuhan ingin bukan cuma memulihkan pernikahanmu, memulihkan pekerjaanmu, memulihkan kondisi fisikmu, kondisi keuanganmu, tapi Tuhan mau memulihkan jiwamu di hadapan Kristus. Dan yang terakhir, saudara, anugerah selalu menjadi pemberian yang melebihi harapan, karena si penerima memang tidak pantas untuk mendapatkan. Anugerah selalu menjadi pemberian yang melebihi harapan, karena si penerima memang tidak pantas untuk mendapatkan. Saudara, di berbagai tempat saya mengajarkan prinsip hidup ini. Prinsip hidup yang akhirnya mengubahkan cara saya menjalani hidup. Saya punya prinsip hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun itu merupakan kejutan dari Tuhan. Tapi kita seringkali cara berpikirnya terbalik. Kita expect hal-hal yang baik di tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya kita sering kecewa. Tapi kalau kita memiliki mentalitas yang benar, mindset yang tepat, bahwa dunia kita berdosa, kumpul dengan orang yang berdosa, what do we expect? Tapi kita percaya di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, kita memang harus realistis. Tidak banyak yang kita bisa harapkan. Tapi pada saat yang sama kita tidak cukup realistis, tapi kita juga harus optimis. Optimis kenapa? Karena di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa ini, di dunia itu pula Kristus menjadi manusia. Kristus datang, masuk ke dalam dunia yang berdosa, menyelesaikan persoalan dosa kita. Jadi apapun kondisi kita, saudara yang ada di sini, yang ada di rumah, mungkin saudara berkata ketika datang ke tempat ini atau tadi malam, mungkin saudara berpikir putus asa, mau mengakhiri hidup, atau mungkin saudara berkata mau jadi ateis, nggak Tuhan-Tuhanan mungkin. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku capek, lelah, bahkan aku nggak bisa berharap lagi. Beberapa orang berkata begitu. Saya nggak berani berharap karena saya nggak siap kecewa untuk ribuan kalinya. Tapi hari ini saudara, yang berjanji bukan saya, yang berjanji adalah Kristus sendiri. Dan dia berjanji memulihkan hidupmu. Bukan cuma menyelesaikan persoalanmu, tapi memulihkan seluruh hidupmu. Datang kepada dia dengan dosa kita, kehancuran kita, kebodohan kita, kegagalan kita. Dan saya percaya you are more than welcome by him, saudara. Karena dia mengasihi engkau lebih daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ingin mendoakan bagi saudara yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Saudara yang mungkin merasa putus asa, tidak berani berharap, hidupmu hancur, lebur, berantakan. Mungkin pekerjaanmu, pernikahanmu, hubunganmu, kesehatanmu, apapun itu. Dan engkau mau didoakan. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menggelisahkan hatimu untuk berserah kepada Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara. Bagi saudara yang sudah merasa begitu berdosa, dan ketika mendengarkan firman tadi, Tuhan berkata kepada hatimu, apapun kenajisanmu, apapun dosamu, Tuhan siap menerima engkau dan mengampuni engkau. Dan kalau saudara mau didoakan, taruh tangan kananmu di dada, saya akan berdoa. Saya tidak minta saudara mengangkat tangan, berdiri atau maju ke depan. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memegang tangan ini. Mungkin tangan ini sudah kehilangan semua yang selama ini mereka pegang dan mereka andalkan. Dan mungkin sekarang mereka berkata tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan harapan. Tapi kami percaya tangan yang kosong yang ditaruh di dada yang mengasihi Tuhan ini, Tuhan pegang tangan-tangan ini ya Tuhan. Karena kami tahu bukan masalah apa yang kami pegang oleh tangan kami, tapi siapa yang memegang tangan kami ya Tuhan. Walaupun kami kosong, tidak punya apa-apa di tangan kami, tapi selama tangan kami digenggam oleh tangan-Mu yang kekal, kami percaya kami akan baik-baik saja ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk berani berharap, untuk berani melangkah, bahkan mungkin cuma satu langkah, one step at a time. Tapi kami berdoa Tuhan mampukan kami berharap, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami lebih daripada yang mampu kami harapkan ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu menyerahkan setiap umat-Mu yang mendengar ini ke dalam tangan-Mu.
Tuhan bekerjalah di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar firman ini bukan kita dengar tapi kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Mari arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang memelihara, menopang dan menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai, memelihara, menopang, dan memampukan engkau menjadi saksi Kristus untuk menjadi garam dan terang dimanapun engkau berada, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima dan percaya sama-sama katakan amin. God bless you, silakan duduk.